Terima kasih sudah membacakan beberapa permasalahan bangsa yang sedang dihadapi ya. Jadi sebenarnya banyak sih permasalahan bangsa di negara kita ya. Banyak. Tetapi kita sebagai warga negara, pertama kita mempunyai kewajiban untuk bersabar dengan kondisi yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus banyak menimba ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar sehingga kita menjadi korban dari isu itu sendiri. Banyak korban anak-anak muda yang dengan mudahnya, dengan gampangnya membenarkan suatu informasi tanpa meng-cross-check, tanpa mengkonfirmasi tentang kebenaran informasi itu, sehingga mereka menjadi lata karena ya kurangnya pengetahuan itu, kurangnya budaya literasi yang ada pada para pemuda. Kalau kita kurang literasi, apa yang menjadi informasi yang kita baca, yang kita lihat, itu selalu kita benarkan tanpa kita mengkonfirmasikan berita ini benar adanya tidak. Saya selalu mendapatkan pesan-pesan baik itu di WA atau media di Facebook dan lain sebagainya, tetapi tidak langsung saya benarkan. Misalnya datangnya berita itu dari suatu berita, tetapi berita itu tidak jelas apakah itu berita memang yang sudah resmi atau tidak. Nah, oleh karena itu selalu kadangkala itu meninggalnya seseorang, ya meninggalnya tokoh-tokoh besar misalnya, itu diberitakan, padahal itu hoax gitu. Nah, kalau orang yang tidak membudayakan literasi, tidak membudayakan dia namanya budaya membaca itu, maka mereka akan men-share lagi tanpa membaca seutuhnya atau mengkonfirmasikan atau mencari tahu tentang kebenaran informasi itu, sehingga itu menjadi kesalahan yang berantai. Ini selalu terjadi pada kita semua. Oleh karena itu dengan kondisi bangsa yang ada ini, kita mendapatkan atau mengalami plus dan minusnya suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang sempurna, ya semuanya sejahtera, tidak ada. Pasti mempunyai permasalahan di segi yang lain. Di Jepang pun mengalami permasalahan tingkat bunuh diri yang cukup tinggi di Jepang. Kemudian pergaulan bebas, karena di sana sudah masuk aliran-aliran liberalisme dan sebagainya. Di Amerika yang mengusung adanya demokrasi, yang mengagung-agungkan namanya demokrasi, ya kebebasan pergaulan itu semakin tingkat kriminal banyak orang yang memiliki senjata api kemudian melakukan penyerangan kepada kelompok-kelompok tertentu. Jadi tidak ada negara yang sekarang dijamin aman 100%. Anda pergi dimanapun, termasuk di negara kita, negara Indonesia. Oleh karena itu kita sebagai warga negara yang baik, bijaklah menjadi warga negara. Bijak menjadi warga negara itu adalah tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Misalnya masalah dekadensi moral. Dekadensi moral ini adalah suatu fenomena menurunnya nilai-nilai moral yang baik itu yang dimiliki seseorang maupun kelompok masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh nilai-nilai yang berkembang atau yang masuk di negara kita dari berbagai aliran kepercayaan ataupun ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan agama dan nilai-nilai bangsa, dalam hal ini adalah Pancasila. Apa itu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama itu sendiri? Banyak. Liberalisme, komunisme, fasisme, apalagi individualisme, hedonisme, pragmatisme, ada tadi, materialisme dan lain sebagainya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa sih materialisme, pragmatisme, hedonisme? Materialisme itu adalah paham yang terlalu mengagung-agungkan materi. Hidupnya itu hanya untuk mencari materi saja. Hidupnya itu hanya untuk
makan, minum, cari uang, tidur. Tidak untuk ibadah. Kita orang beragama dianjurkan untuk ibadah. Jangan hanya karena kita mencari harta sehingga kita tidak menjalankan ibadah kita sebagai orang beragama. Maka kita tidak menjadi warga yang bijak gitu. Negara tidak melarang kita mencari harta, bahkan menganjurkan kita, baik itu negara maupun agama, menganjurkan kita menjadi orang kaya. Kaya mental, kaya harta. Kaya mental dan kaya harta. Jangan kaya harta, mentalnya rusak. Nah, lebih bagus lagi kalau katakanlah ada kaya mental, hartanya juga banyak. Ya, itu lebih bagus lagi. Oleh karena itu, materialisme ini merupakan satu paham yang cukup berbahaya. Kenapa dikatakan berbahaya? Karena dapat merongrong nilai-nilai Pancasila, dapat memupuskan nilai-nilai Pancasila, yang dimana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Menjadikan, bisa mengubah nilai ketuhanan yang Maha Esa menjadi nilai materi yang Maha Esa. Artinya mengagungkan materi itu adalah segala-galanya. Kita hidup itu hanya untuk mencari uang. Kalau kita mau ingin kaya, cari uang. Kalau kita ingin sukses, cari uang. Kalau kita mau ingin dipandang, cari uang. Semuanya adalah dihitung dengan uang semuanya. Betul, bahwa dengan adanya uang kita dipermudah segala urusannya. Betul tidak? Betul. Dengan adanya uang kita menjadikan sebagai sarana, sebagai untuk meningkatkan kebahagiaan hidup. Tetapi banyak juga, banyak harta tapi hatinya menjadi kosong. Rumah tangganya berantakan. Cari harta sebanyak-banyaknya, ternyata hartanya itu adalah uang korupsi. Cari harta sebanyak-banyaknya, suami istri cari harta, kemudian anaknya tidak dididik dengan baik, akhirnya anaknya jadi berandalan. Cari harta sebanyak-banyaknya, tidak tahu mana halal dan mana haram, sehingga semuanya disikat habis, yang penting dapat uang. Semuanya dihalalkan untuk namanya materi. Oleh karena itu materialisme ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kita boleh mencari materi, tetapi materi itu tidak boleh mengubur harkat dan martabat kita sebagai manusia. Orang Buton mengatakan bahwa indah-indah muarta sumanamu karo. Biarkan harta habis, hancur, binasa. Yang penting harga diri tidak boleh dihancurkan. Kita boleh cari harta, tapi jangan hanya karena harta kita gadai diri kita sendiri. Oh, ini cari uang, saya cari nafkah, akhirnya jadi manusia yang diperjualbelikan. Tentu itu menjadi satu masalah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang pragmatisme. Pragmatisme itu adalah paham yang dimana mereka membenarkan bahwa apa yang menjadi prakteknya, yang diuntungkan untuk mereka sendiri, itulah yang benar. Lawan pragmatisme adalah idealisme. Idealisme itu suatu paham yang mengusung nilai-nilai kebenaran yang sejati. Kalau dia katakan bahwa mencuri itu adalah, Waalaikumsalam, silakan masuk. Mungkin bisa geser ya, laki-lakinya geser supaya bisa duduk di situ. Itu pindah di sini. Yang baju merah pindah di situ. Ya, silakan masuk. Mana tadi cewek? Ambil kursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kembali lagi jelaskan bahwa pragmatisme itu adalah suatu paham
yang meletakkan suatu kebenaran itu pada apa yang menjadi kegunaan dalam kehidupannya sendiri. Sesuatu yang berguna bagi dia, itulah yang benar. Lawan pragmatisme adalah idealisme. Belum tentu sesuatu yang berguna bagi kita, belum tentu itu adalah sesuatu yang benar. Saya ambil contoh, korupsi. Berguna bagi dia, tapi korupsi itu adalah tindakan mencuri atau tindakan mengambil hak orang lain yang bukan haknya dia. Dalam prinsip idealisme bahwa itu adalah perilaku yang tidak benar. Dalam prinsip pragmatisme bahwa itu adalah benar. Karena menguntungkan buat dirinya sendiri. Sudah paham? Nah, makanya ini adalah paham yang sangat merugikan negara. Paham yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita mengakui bahwa Tuhan itu Esa, kita mengakui bahwa kita adalah orang yang beragama, maka kita tidak boleh mencuri. Kita tidak boleh mengambil hak yang bukan haknya kita. Apapun alasannya, baik itu Rp1.000, Rp2.000 dan sebagainya, kita tidak boleh mengambil hak yang bukan haknya kita. Itu adalah orang yang mengusung nilai-nilai idealisme. Tetapi orang yang mengusung pragmatisme tidak. Yang penting saya kaya, yang penting dapat uang, yang penting proyek selesai. Kan begitu. Itu orang-orang yang selalu pragmatisme itu melanda orang-orang yang menduduki sebuah jabatan, atau melanda orang-orang yang yang terlalu banyak mengusung pada nilai-nilai materialisme, gitu. Jadi materialisme dan pragmatisme itu selalu jalan beriringan selalu. Orang yang terlalu mengagung-agungkan materi selalu berpandangan pragmatisme. Yang penting dapat jabatan, mau jilat kanan jilat kiri, yang penting dapat jabatan. Mau jadi orang munafik, yang penting dapat jabatan. Mau kita bohongi rakyat semuanya, yang penting dapat jabatan. Itu namanya pragmatisme. Dan ini berbahaya buat negara kita. Orang-orang yang munafik hanya ingin mendapatkan suatu kedudukan dengan menghalalkan segala cara yang dia lakukan. Pragmatisme namanya. Kalian mau seperti itu? Hah? Satu dua orang saja yang tidak. Yang lain mungkin masih ragu-ragu. Janganlah kita menjadi manusia yang pragmatisme. Jadilah manusia yang idealis. Nabi sudah mengajarkan kita, Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan kita. Di masa Nabi itu dibujuk oleh kafir Quraisy. Apa bujukan dari kafir Quraisy? Bujukannya luar biasa, sangat luar biasa. Kalau zaman sekarang ini, ya banyak mungkin yang akan tergoda. Bujukannya yang pertama, wahai Muhammad, saya akan memberikan engkau jabatan yang tinggi. Kami akan berikan engkau perempuan terserah kau tunjuk hari ini, saya akan nikahkan kepada perempuan itu. Lihat hari ini, oh saya suka perempuan itu, saya akan nikahkan kamu. Sebanyak yang kamu suka. Kalau kau mau ingin uang, saya akan kasih sebanyak-banyaknya uang. Harta saya akan kasih, jabatan saya kasih. Gadis-gadis yang ada di kampung ini saya akan kasih sesuka engkau. Tetapi satu syarat, satu permintaan kami, yaitu tinggalkan ajaranmu, tinggalkan agamamu. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Rasul katakan, meskipun engkau menempatkan atau meletakkan matahari di sebelah kanan saya, di tangan kanan saya, dan bulan di tangan kiri saya, maka sedikit pun saya tidak akan goyang. Saya tidak akan goyah dengan kepercayaan saya. Kalau sekarang apa? Sekarang terjadi banyak umat-umat Muhammad banyak yang tergoda dengan harta. Masa pilkada datang calon, kasih uang 50.000, kasih uang 100.000, pilih saya.
hanya karena uang itu, maka idealisme kita tergadaikan karena uang 100.000, karena uang 200.000, karena uang 500.000. Kita gadaikan masa depan bangsa kita, masa depan daerah kita, hanya karena uang-uang yang seperti itu. Itu baru uang. Muhammad bukan hanya uang, dijanjikan jabatan, dijanjikan kekuasaan, dijanjikan juga istri-istri bagi dia, tapi sedikit pun dia tidak goyah. Kita baru 100.000 sudah goyah, selesai, hanya gitu. Itu namanya orang yang goyah dengan orang yang terlalu membenarkan bahwa sesuatu yang menguntungkan bagi saya, yang penting menguntungkan bagi saya, itulah yang benar. Maka itulah yang disebut dengan pragmatisme. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang hedonisme. Hedonisme itu apa? Paham yang terlalu bergembira, terlalu berfoya-foya, terlalu berpesta ria di dunia ini, sehingga mereka lemah dalam hal keimanan. Hedonisme itu orang yang terlalu cinta dengan dunia dan mereka takut dengan namanya mati. Itu hedonisme. Dan itu sudah pernah diajarkan juga oleh Rasul. Rasul mengingatkan kepada para sahabat dan umatnya sampai akhir zaman bahwa suatu hari di akhir zaman maka umatku akan mendapatkan satu penyakit. Penyakit apa itu namanya? Yaitu penyakit wahan. Penyakit wahan itu adalah penyakit di mana dia terlalu senang dengan dunia dan dia takut dengan kematian. Kenapa dia takut dengan kematian? Karena terlalu senang dengan dunia, karena terlalu ingin dengan dunia, terlalu cinta dengan dunia. Jabatan dia dapat, uang banyak, istri banyak, suami juga setia, baik dan lain sebagainya. Tidak ada yang cukup. Maunya ingin hidup abadi di dunia ini, maunya ingin berkuasa di dunia ini, sehingga dia takut dengan namanya kematian. Itu namanya penyakit wahan, dan akan ditimpa kepada umat di akhir zaman nanti. Mungkin salah satunya kita ini. Orang bilang, nantilah saya ibadah, nanti kalau sudah tua saya. Tapi namanya kematian tidak ada yang memandang merek. Tidak ada yang memandang perempuan, laki-laki, muda, tua. Tidak ada namanya memandang merek. Kalau sudah waktunya, sudah game over, selesai. Oleh karena itu, di dunia ini kita harus banyak memperbanyak bekal kita. Dunia ini adalah, kalau ibaratnya para sufi, ya, para pemikir, para tasawuf itu, para pemikir Islam, ibaratnya dunia ini adalah sebuah tempat perjalanan bagi kita, bukan tujuan akhir bagi kita. Anak muda ya, ini saya katakan seperti ini karena kalian adalah generasi penerus bangsa. 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan daerah ini ada di tangan kalian semuanya. Kalau generasi hari ini banyak yang rusak, kemungkinan besar generasi yang akan datang akan rusak hanya karena ulah kita hari ini. Dunia ini semacam tempat perjalanan kita. Kalaupun dalam perjalanan itu ada tempat persinggahan, hanya sekedar singgah untuk kita mengambil bekal aja, supaya di tempat tujuan kita tidak kelaparan. Ibaratnya kalau kita pergi dari kota Bau-Bau menuju ke Ereke, Buton Utara, ya, lewat darat, itu berapa kali itu berhenti, mungkin 1 atau 2 kali berhenti karena capek. Itulah yang disebut namanya perjalanan, itu adalah disebut dengan dunia ini. Ereke itu adalah, Buton Utara itu adalah tempat tujuannya kita. Ini diibaratkan seperti itu. Tujuannya kita di dunia ini apa? Ya, agar kita mendapatkan namanya surga. Kalau dalam agama kita masuk ke surga, bahwa kita manusia ini sebenarnya berasal dari surga,
dan kita berharap kita kembali ke surga. Kenapa? Karena Nabi Adam itu dari surga. Makanya kita berdoa kita kembali ke asalnya, kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu isilah bekal sebanyak-banyaknya teman-teman anak muda. Anak-anak muda itu banyak waktu lowongnya. Ada yang bilang bahwa anak muda itu adalah masa emas. Ada juga mengatakan masa muda itu masa gila. Gila gitu. Kenapa katakan gila? Ya, anak-anak muda itu darahnya masih mendidih. Segala sesuatunya yang ekstrim kebanyakan anak muda yang lakoni. Balap-balapan liar di jalanan, ya. Tidak tahu, kalaupun dia tabrak trotoar, dia tabrak anaknya orang, dia tidak pikir. Yang penting senang-senang. Yang penting tersalur hobinya saya. Dia tidak tahu bahwa mungkin pada saat saya mengendarai motor dengan kecepatan yang sangat luar biasa, maka sedikit kesalahan, maka saya akan pindah di alam lain. Itu masa-masa muda, masa-masa di mana darah masih mendidih. Makanya Soekarno mengatakan bahwa berikan saya 1000 orang tua, maka saya akan cabut Gunung Semeru dari akarnya. Tetapi berikan saya 10 pemuda, maka saya akan guncangkan dunia ini. 10 pemuda dibanding 1000 orang tua. 10 pemuda sudah bisa guncangkan dunia. 1000 orang tua hanya bisa mencabut Gunung Semeru dari akarnya. Itu sebenarnya makna kiasan, bukan makna sebenarnya. Makna kiasan bahwa anak muda itu sebenarnya punya kekuatan yang sangat luar biasa, yang bisa melakukan sebuah perubahan, agent of change, sebuah agen perubahan. Banyak revolusi di negara kita itu dilakoni oleh anak muda. Kalian seperti kalian. Tahun 1945, kalau bukan karena anak muda, itu kita tidak akan merdeka. Betulan. Soekarno, Hatta dicuri oleh anak muda. Diringkus, diambil, diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok. Di situ dipaksa Soekarno untuk memproklamasikan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi golongan tua katakan jangan dulu. Kita dapat dulu berita yang sah, berita yang valid, yang meyakinkan bahwa Jepang melepaskan diri dari Indonesia. Anak muda tidak mau. Pokoknya besok tanggal 17 Soekarno dan Hatta harus memproklamasikan bahwa Indonesia telah merdeka dan Jepang telah keluar dari Indonesia. Dipaksa. Karena anak muda pada waktu itu sudah mendengarkan bahwa Jepang ini sedang dalam keruntuhan. Dan itu salah satu radio yang sempat didengarkan itu, kalau saya tidak salah ingat, adalah radio dari Australia. Pancaran radio dari Australia kemudian dipancarkan di Indonesia dan kita mendapatkan siaran itu. Dengan berita gonjang-ganjingnya negara Jepang, maka para pemuda menggunakan kesempatan emas itu untuk memaksa Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan alhamdulillah, berkat desakan dari anak muda, kita merdeka. Itu adalah sejarah revolusi pertama di Indonesia. Sejarah revolusi yang kedua di Indonesia adalah tahun 1998, di mana anak muda dengan jas alma maternya dari Sabang sampai Merauke itu menguasai Jakarta atau menguasai Senayan, menduduki Senayan dari lantai dasarnya sampai di atapnya semuanya diduduki. Padahal gedung itu besar sekali, semuanya diduduki, dan Soeharto lengser hanya karena mahasiswa didesak. Tetapi apa? Revolusi itu seperti apa yang dikatakan oleh orang tua kita, bahwa revolusi selalu memakan anaknya sendiri. Revolusi selalu mencari tumbal. Pada waktu itu banyak mahasiswa yang menjadi tumbal dari revolusi. Kalau mau ingin revolusi, ya selalu revolusi memakan anaknya sendiri.
Selalu, apalagi revolusi berdarah. Terlepas dari segala korban yang ada dan segala macam nyawa yang sudah melayang, tapi berkat anak muda, maka Soeharto waktu itu turun dari tahtanya sehingga berubah dari zaman otoriter menjadi zaman demokrasi yang sebebas-bebas. Kalau tidak, ya kita masih di zaman Soeharto. Pak, itu Soeharto kita swasembada pangan loh Pak. Dulu kita pembangunan bagus loh. Ya betul. Tapi di zaman Soeharto itu banyak kebebasan yang dibungkam. Sekarang mahasiswa silakan, mimbar bebas gunakan. Pergi koreksi pemerintah, pemerintahnya diduga korupsi, silakan pergi koreksi mereka. Kalau dulu tidak, hari ini Anda demo, besok tinggal nama kamu. Tinggal nama. Artinya jasadnya tidak tahu di mana yang dikuburkan. Banyak para aktivis mati, aktivis HAM, aktivis mahasiswa meninggal hanya karena melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga zaman otoritarian pada masa Soeharto, kepemimpinan tangan besi dari Soeharto itu runtuh hanya karena gerakan revolusi yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi anak muda ini sangat luar biasa kekuatannya, sangat luar biasa. Bahkan di negara-negara lain juga seperti itu, mengalami tentang revolusi yang diperankan oleh anak muda. Oleh karena itu, ambil peran kalian sebagai anak muda untuk melakukan sebuah perubahan di tengah-tengah masyarakat. Pulang di kampung, adakan sebuah perubahan. Rubah pola pikir masyarakat yang tadinya kolot menjadi modern. Yang tadinya mereka masih terhasut dengan segala macam informasi yang tidak benar, berikan mereka pencerdasan yang baik-baik. Kalau orang tua kita masih salah, ingatkan dengan baik-baik, jangan ingatkan dengan bentak-bentak. Banyak anak-anak muda sekarang yang merasa dirinya paling pintar, pulang di rumah hanya karena sudah ikuti kajian ini, ikuti materi ini, pulang di rumah kemudian bentak orang tua ini bodoh dan sebagainya. Setinggi-tingginya ilmunya anak-anak, kita yang anak-anak, tidak ada yang bisa melebihi jasanya kedua orang tua. Meskipun Anda sudah seorang profesor, tidak ada yang melebihi jasanya kedua orang tua. Terutama ibunya kita, yang telah melahirkan kita, yang telah mengandung kita selama 9 bulan, 9 hari, dan lain sebagainya. Yang telah melahirkan kita, pada saat dia melahirkan kita, dia berjuang antara hidup dan mati. Kaki kanannya masih di dunia, kaki kirinya sudah di akhir. Setelah itu membesarkan kita, dia rawat dari kecil, dia gendong kita. Kita menangis tengah malam, mereka terbangun hanya untuk karena kita dibesarkan. Kemudian pada saat kita kecil, kita dikasih mandi, dikasih gendong lain sebagainya. Pada saat kita sakit, dia pun lebih merasakan itu. Pada saat kita besar, sedikit-sedikit kita bentak orang tua, sedikit-sedikit mengatakan sedikit-sedikit apa balasan kepada kedua orang tua kita. Tentu ini menjadi sebuah renungan bagi kita, bahwa dekadensi moral ini jangan sampai sedang melanda anak bangsa kita, di mana mereka tidak lagi tahu berterima kasih kepada kedua orang tuanya yang telah melahirkan dan membesarkan mereka. Nilai-nilai pendidikan yang utama dan pertama yang didapatkan oleh manusia adalah di keluarganya. Dan nilai-nilai yang kemanusiaan yang baik yang pertama di antara bapak dan ibu itu adalah ibunya sendiri. Kenapa? Ibunya sebelum kalian dilahirkan, kalian sudah dielus-elus di dalam perut. Dielus-elus di perut. Kalian berada masih di dalam perut. Orang tua kalian, ibu kalian sudah mendoakan kalian, semoga anak saya ini menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang mempunyai akhlak yang baik,
anak yang bisa membawa perubahan kepada kedua orang tua. Orang tua yang lain, orang lain belum mendoakan, ibunya kita sudah mendoakan kita dalam kandungan dia. Sekarang apa yang harus kita balas kepada kedua orang tua, utamanya ibu kita sendiri? Ini yang harus menjadi renungan buat kita. Karena kalau bagus di keluarga kita, bagus perilaku kepada kedua orang tua kita, pasti akan bagus kepada perilaku kepada sesama manusia. Pasti. Saya yakin itu. Kalau perilakunya dia bagus, dia muliakan kedua orang tuanya, dia doakan kedua orang tuanya, dia berperilaku baik kepada kedua orang tuanya, saya yakin dia akan berperilaku baik kepada orang yang lain. Saya yakin. Karena cerminan perbuatan kita kepada orang lain itu sebenarnya cerminan perbuatan kita kepada orang tua kita. Makanya dekadensi moral ini sebenarnya timbul dari didikan di dalam keluarga. Ya oke lah, orang tua kita tidak pandai baca, tidak pandai menghitung, hanya karena mereka mungkin lulusan SD, atau katakanlah mereka tidak punya pendidikan sama sekali. Oke lah, orang tua kita itu banyak ngomelnya, banyak bicaranya, banyak marahnya, banyak tuntutannya, banyak suruh-suruhnya. Tapi ingat, mereka itu berbuat itu hanya untuk kebaikannya kita. Tidak ada satu orang pun orang tua di dunia ini yang mendoakan anaknya menjadi orang yang gagal dalam hidup. Tidak ada. Dia suruh kita itu untuk kebaikannya kita. Makanya orang tua dalam agama itu ditempatkan setelah menyebut Allah, itu langsung menyebut orang tua, kedua orang tua kita. Setelah kita taat kepada Allah, maka kita taat kepada kedua orang tua kita. Betapa tingginya derajat orang tua kita. Bahkan ibu kita menempatkan bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu kita. Apa artinya? Kalau kita berkhianat kepada orang tua, maka nerakalah yang kita dapatkan. Oleh karena itu, yang tidak baik, yang kurang baik hubungannya kepada kedua orang tua, pulang di rumah, apapun kesalahan orang tua, maafkan mereka. Maafkan mereka. Kalau kesalahannya mereka hanya seperti itu, mereka ngomel-ngomel, itu maafkan mereka. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbuat baik. Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya kita berbuat baik, meskipun mereka adalah orang yang berdosa. Tidak apa-apa orang tua memikul dosanya sendiri. Tapi kalian jangan membuat dosa dan membuat ulah kepada kedua orang tua. Tidak sepantasnya kita berbuat dosa kepada kedua orang tua. Kalau kita sudah berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kita sudah doakan, kita sudah punya sopan santun kepada orang tua kita, kita keluar dari rumah, kita berdoa semoga apa yang menjadi kebaikan saya kepada orang tua saya juga bisa berbuat baik kepada orang lain. Itu adalah doa kita semuanya. Makanya nilai-nilai Pancasila itu mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Janganlah janganlah kebencianmu itu menjadikan engkau tidak berbuat adil. Ada orang yang tidak seagama dengan kita, tidak sekeyakinan dengan kita, kemudian kita benci mereka. Maka Tuhan mengingatkan, janganlah kebencianmu itu sehingga engkau tidak berlaku adil kepada umat yang lain. Maka berlaku adillah. Karena orang yang berlaku adil itu dekat dengan nilai ketakwaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab itu adalah orang yang mempunyai sopan santun, orang yang mempunyai tata krama, orang yang mempunyai akhlak yang baik. Ini yang diajarkan dalam Pancasila, supaya ini bisa membendung, bisa melawan namanya dekadensi moral. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kebanyakan kita ini ya hanya karena berbeda-beda, kemudian kita tidak mau bersatu. Dalam ajaran agama pun itu menganjurkan kita. Ingat, salah satu ajaran agama yang menganjurkan kita persatuan dan kesatuan itu adalah dalam sholat. Dalam sholat itu selalu imam mengatakan, luruskan shaf dan rapatkan. Itu artinya bahwa kita harus luruskan dan
rapatkan itu bahwa kita harus bersatu, tidak boleh ada yang bercerai-berai. Itu adalah esensinya kita sebagai orang yang beriman. Tidak boleh, wahai kaum muslimin dan muslimat, kalian berbeda pendapat, tapi tidak boleh kalian saling bengkok-membengkokkan, saling bercerai-berai. Luruskan barisan kalian, kemudian rapatkan, karena kita sedang berjuang jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Nah, itu yang harus kita renungkan bersama-sama. Belum lagi pada sila yang keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bahwa segala sesuatu keputusan yang kita buat, kita musyawarahkan. Kita ini bukan manusia yang maha, semuanya kita tahu, sehingga kita putuskan sendiri-sendiri. Tidak bisa. Kalau kita di organisasi, kita bermahasiswa, maka kita putuskan bersama-sama. Panggil teman-teman yang lain, bagaimana ini? Ini ada permasalahan, ini ada mau kegiatan, ini ada permasalahan, ini permasalahan itu, bagaimana kita putuskan sama-sama. Jangan putuskan sendiri-sendiri, karena orang yang memutuskan sendiri-sendiri, yang pertama sudah melenceng dari nilai-nilai Pancasila, yang kedua orangnya otoriter, egois, dan mau ingin menang sendiri. Makanya sila yang keempat itu mengajarkan bagaimana kita bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Oke. Untuk namanya memupus namanya dekadensi moral. Kemudian yang sila yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita mau ingin adil, dari Sabang sampai Merauke kita harus adil. Dari Islam sampai Kristiani, Konghucu, Buddha, semuanya kita harus adil. Ya. Agar menciptakan namanya kesejahteraan masyarakat. Belum bisa kita menciptakan kesejahteraan masyarakat kalau kita belum adil. Kita akan bisa mendapatkan namanya kesejahteraan kalau kita sudah adil. Betul atau tidak? Coba pikir-pikir, dimanapun namanya kesejahteraan. Saya ingin kalau saya jadi anggota legislatif, kalau saya jadi bupati atau wali kota, maka saya akan sejahterakan masyarakat. Kata sejahtera itu kadang-kala tidak dipahami oleh orang yang menyebutkan itu. Bagaimana cara mewujudkan kesejahteraan itu? Ternyata setelah dia duduki jabatan yang diinginkan, entah itu DPR, entah itu adalah eksekutif, dalam hal ini adalah gubernur, bupati, wali kota, ataupun presiden. Pada saat dia duduk, dia tidak adil, maka disitulah letak awal tidak sejahteranya masyarakat. Tapi kalau kita adil, insya Allah itu akan menjadi jalan bagi kita seorang pemimpin untuk menciptakan namanya kesejahteraan itu. Nah, itu yang disebut. Sampai di sini ada yang bertanya? Nggak ada? Ya, silakan.